Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Di video kali ini kita masih akan membahas mengenai soal-soal dan pembahasan SKB CPNS di bidang kesehatan secara umum sesuai dengan kisi-kisi yang disampaikan oleh Menpan RB. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan untuk memantapkan persiapan SKB teman-teman, di sini kita juga merekomendasikan dua platform tempat belajar SKB yang bisa teman-teman coba, yaitu Ayo CPNS dan CPNS Mastery. Di kedua platform ini tersedia paket tryout dengan sistem CAT, jadi teman-teman bisa memanfaatkannya selain sebagai media pembelajaran, juga sebagai metode latihan manajemen waktu pengerjaan soal, karena pada tryoutnya menggunakan sistem durasi waktu. Untuk keterangan lebih lanjut dan cara gabungnya terkait Ayo CPNS dan CPNS Mastery, teman-teman bisa klik linknya di kolom deskripsi video ini. Dan jangan lupa masukkan kode promonya untuk mendapatkan potongan harga. Dan langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Untuk menjamin efektivitas SKN, maka setiap pelaku pembangunan kesehatan harus taat pada asas yang menjadi landasan bagi setiap program dan kegiatan pembangunan kesehatan. Berikut ini yang bukan merupakan dasar-dasar penyelenggaraan pembangunan kesehatan adalah A. Peri kemanusiaan, B. Pemberdayaan dan kemandirian, C. Adil dan merata, D. Berfokus untuk meningkatkan derajat kesehatan, atau E. Pengutamaan dan manfaat. Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Berfokus untuk meningkatkan derajat kesehatan. Dikutip dari Perpres nomor 72 tahun 2012 tentang SKN, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan mengacu pada dasar yang pertama peri kemanusiaan, yang kedua pemberdayaan dan kemandirian, yang ketiga adil dan merata, dan yang keempat pengutamaan dan manfaat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu organisasi yang menghimpun tokoh-tokoh masyarakat peduli kesehatan yang berperan sebagai mitra kerja puskesmas dalam menyelenggarakan upaya pembangunan kesehatan di wilayah kerja puskesmas merupakan definisi dari A. Kader puskesmas, B. Badan penyantun puskesmas, C. Organisasi pembina puskesmas, D. Organisasi peduli puskesmas, atau E. Badan pembantu puskesmas. Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi B, Badan Penyantun Puskesmas. Badan Penyantun Puskesmas atau BPP adalah suatu organisasi yang menghimpun tokoh-tokoh masyarakat peduli kesehatan yang berperan sebagai mitra kerja puskesmas dalam menyelenggarakan upaya pembangunan kesehatan di wilayah kerja puskesmas. Badan Penyantun Puskesmas ini memiliki fungsi yang pertama, melayani pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan kesehatan oleh puskesmas, yang kedua, memperjuangkan kepentingan kesehatan dan keberhasilan pembangunan kesehatan oleh puskesmas, dan yang ketiga, melaksanakan tinjauan kritis dan memberikan masukan tentang kinerja puskesmas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Secara umum, aborsi dilarang untuk dilakukan. Akan tetapi, pada beberapa kasus tertentu, seseorang diperbolehkan melakukan aborsi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, khususnya pasal ke A. Pasal ke-71, B. Pasal 72, C. Pasal 73, D. Pasal 74, atau E. Pasal 75.
Dan jawaban yang paling tepat adalah E, pasal ke-75. Berikut ini adalah isi dari pasal 75 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Pasal 75 terdiri dari 4 ayat. Ayat yang pertama, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Kemudian ayat yang kedua, larangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan yang pertama, indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Atau yang kedua, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan. Kemudian ayat yang ketiga, tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan atau penasehatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Dan ayat yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 diatur dalam peraturan pemerintah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berapakah besaran iuran BPJS yang harus dibayarkan peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja untuk penerima manfaat pelayanan perawatan di kelas 2 pada bulan Maret 2020? A. 150.000, B. 110.000, C. 100.000, D. 81.000, atau E. 80.000. Dan jawaban yang paling tepat adalah B, 110.000. Di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah pada bulan Maret 2020, yang artinya untuk peraturan ini masih mengacu ke Perpres nomor 75 tahun 2019. Dan berikut ini adalah pasal 34 dari Perpres nomor 75 tahun 2019. Yang pertama, iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP yaitu sebesar 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3. Kemudian 110.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 2 dan 160.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 1. Kita lanjut ke soal berikutnya. Program Keluarga Berencana pertama kali ditetapkan sebagai program pemerintah pada tanggal A. 26 Juni 1970, B. 27 Juni 1970, C. 28 Juni 1970, D. 29 Juni 1970, atau E. 30 Juni 1970. Dan jawaban yang paling tepat adalah D, 29 Juni 1970. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pedoman pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor A. Permenkes nomor 2269 tahun 2011, B. Permenkes nomor 2272 tahun 2011, C. Permenkes nomor 2275 tahun 2011, D. Permenkes nomor 2269 tahun 2012, atau E. Permenkes nomor 2272 tahun 2012. Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Permenkes nomor 2269 tahun 2011. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu sasaran keselamatan pasien adalah mengidentifikasi pasien dengan benar, dan salah satu caranya adalah dengan membedakan warna pada gelang identitas pasien. Pertanyaannya, pada pasien dengan alergi tinggi terhadap obat, diberikan gelang identitas dengan warna A. Kuning, B. Merah, C. Hijau, D. Ungu, atau E. Abu-abu. Dan jawaban yang paling tepat adalah
B. Gelang warna merah. Sekarang kita akan bahas arti warna pada gelang identitas pasien. Untuk gelang berwarna kuning digunakan oleh pasien dengan resiko jatuh atau membutuhkan pengawasan ekstra. Untuk gelang warna merah digunakan oleh pasien yang memiliki alergi tinggi terhadap obat. Untuk gelang warna hijau digunakan oleh pasien dengan alergi lateks. Untuk gelang warna ungu digunakan oleh pasien dengan memiliki harapan hidup rendah. Dan untuk gelang warna abu-abu digunakan oleh pasien yang menjalani kemoterapi. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman dari channel ini bisa mendapatkan peringkat 1 di ujian SKB dan lolos menjadi ASN tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya.